mata kuliah Programmable Logic Controller, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi aritmetika saja. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang fungsi perbandingan. Ya, fungsi perbandingan adalah fungsi di mana kita membandingkan dua buah nilai dan hasil perbandingan itu kita gunakan untuk mengaktifkan atau mematikan sesuatu. Kalau dalam contoh-contoh minggu kemarin, fungsi perbandingan itu digunakan untuk untuk suatu hal yang sangat simpel seperti menyalakan dan mematikan output. Nah, biasanya sebenarnya fungsi perbandingan itu digunakan berbarengan dengan fungsi aritmetika. Dimana kalau dalam fungsi perbandingan kita membandingkan dua buah nilai, baik nilai integer atau nilai yang lain, nilai nilai wadah, nilai tempat. Ya, persen MW itu saya anggap sebagai tempat penyimpanan word, angka-angka yang dibuat dalam bentuk integer word. Jadi nanti ada bentuk-bentuk double integer, terus ada bentuk-bentuk float. Yang kita belajar sekarang hanya bentuk integer dan float. Nah, kita bisa bandingkan kedua nilai tersebut untuk mengaktifkan sesuatu. Jadi minggu kemarin kita sudah lihat bagaimana kalau lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan dan bentuk-bentuk perbandingan lain. Yang dibandingkan itu bisa saja berupa nilai integer yang berasal dari persen MW, atau nilai integer langsung, atau nilai value timer, atau nilai preset timer, atau nilai-nilai lain. Nah, sebelum kita membandingkan dua buah nilai tersebut, kita harus memberikan nilai pada wadah-wadah yang kita mau isi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi aritmetika. Ya, fungsi aritmetika ini adalah fungsi untuk melakukan operasi-operasi aritmetik. Nah, pada contoh yang pertama ini, misalkan saya mau menjumlahkan persen MW10 dengan 5, dimana hasilnya itu lalu disimpan di persen MW200. Maka cara membuatnya adalah kita pilih di kotak comparison block dan kita tempelkan di bagian kanan. Ya, kita tempelkan di bagian kanan karena kalau misalkan kita tempelkan di bagian kiri, comparison block ini akan berubah menjadi kotak untuk perbandingan. Jadi hati-hati ini kalau misalkan ditaruh sebelah kiri bentuknya jadi gini, ya, fungsi perbandingan. Nah, kita belum mau pakai lagi fungsi perbandingan, jadi kita mau belajar fungsi aritmetika. Ya, jadi ini saya hapus lagi ya. Jadi hati-hati kita letakkannya di sebelah kanan. Jadi kita tempel sebelah kanan dan contohnya di sini adalah persen MW200 titik 2 sama dengan persen MW10 tambah 5. Sehingga nanti di persen MW200 itu akan tersimpan nilai 5. Kenapa? Karena persen MW10 kita belum deklarasikan nilainya berapa. Ini kita launch simulator ya, jadi kita belajar matematika di sini. Lalu ya kita lihat hasilnya nanti akan muncul. Berapa sih persen MW10 dijumlahkan dengan 5 ya. Jadi saya sengaja membandingkan dua kotak yang berbeda. Yang satu adalah nilai konstan dan yang kedua adalah nilai MW10 yang belum diisi apa-apa. Tentu saja karena belum biasa apa-apa nilainya 0. Lalu bagaimana cara mengisi MW10? Ya, kita isi dengan cara biasa. Jadi persen MW10 titik 2 sama dengan sesuatu di atasnya. Misalkan di atasnya udah deh, gitu saya mau isi persen MW10 nya. Jadi langsung aja ini kita lihat di sini, tarik ini, tempelkan, lalu kita isi dengan persen kita isi persen MW10 dengan angka lain, misalkan persen MW10 titik 2 sama dengan 18. Nah, jadi kita sudah isi MW10 dengan 18 sehingga
isi dari persen MW 200 itu harusnya adalah 18 ditambah 5 sama dengan 23. Nah, kita cek di sini launch simulator lagi. Kita start controllernya. Nah, lalu kita lihat isinya 23. Ya. Jadi ya sesimpel itu sih. Kalau misalkan mau diganti di sini gimana? Ya coba aja apakah bisa langsung diganti. Misalkan mau diisi 22. Ya, mau diisi 22. Kita nggak akan lihat dia itu otomatis langsung terganti, tapi kita bisa centreng ini, jadi kita bisa langsung isi dan ganti-ganti di sini ya. Misalkan saya mau isi dengan angka 700. Saya mau isi dengan 700. Nah, lalu kita commissioning send only change. Kita balik lagi ke sini, nanti akan terisi dengan angka 700 sehingga hasil penjumlahannya 705. Oke, ini fungsi plus di sini itu bisa digantikan dengan fungsi-fungsi lain. Contohnya adalah fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan pembagian. Kita contoh fungsi pengurangan ya. Saya mau mengurangi persen MW 10 dengan 5 ya. Maka hasilnya adalah harusnya 695 ya. Karena ini 700 dikurangi 5. Saya mau kalikan persen MW 10 dengan 5. Kalau kali pakai bintang ini ya. Lalu commissioning yes, balik lagi ke sini, jadi 3500, yaitu perkalian antara 700 dengan 5. Kalau mau dibagi gimana? Ya, kita lihat dibagi. Ya, MW 10 dengan 5. Maka kita akan dapatkan nilai 140. Oke, jadi kali tambah bagi kurang seperti itu bisa dilakukan. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah masalah pembagian. Jadi jangan harapkan bahwa dia akan mendapatkan angka koma di sini. Kenapa? Karena nilai MW itu adalah nilai integer ya. Nilai MW itu adalah nilai integer. Jadi kalau misalkan berkoma dia akan dibulatkan. Contohnya kalau misalkan saya ganti ini menjadi 699. Ya, 699 bagi 5 itu harusnya berkoma. Tapi kalau misalkan di sini dia akan mengambil nilai depannya saja, ya, nilai depannya jadi kalau 6995 harus 139,98 kali ya. 139,8 kali atau gimana ya, 139,8, dan kita membulatinya itu bukan bulatan ke atas jadi 140, tetapi dibulatkan di angka yang tidak berkomanya. Jadi mungkin nanti hasilnya 139,9999 ya, nanti ditulis di MW 200 nya itu adalah 139 ya. Jadi hati-hati untuk pembagian, dia tidak akan menampilkan nilai koma. Kenapa? Karena kita menggunakan integer adalah bilangan bulat tanpa koma. Nah, jadi itu ya operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, kalau misalkan ditanyakan ini aplikasinya di mana sih? Sebenarnya ini lebih terkait dengan pengkondisian sinyal. Jadi misalkan PLC mendapatkan input sensor dari dari suatu plant atau dari suatu alat, di mana sensornya itu mendapatkan data sekian-sekian. Ya. Lalu datanya itu akan digunakan untuk mengaktifkan output ya, yang terhubung dengan plant lain, dan kita harus memberikan tegangan yang sesuai. Nah, bisa jadi tegangan yang masuk ke sensor itu masih belum bisa digunakan untuk mengaktifkan output di luar, sehingga kita harus lakukan operasi aritmetika di dalamnya. Yaitu bisa kita lakukan dengan cara melakukan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Dan ini nggak hanya terbatas di sini ya, jadi kita bisa operasikan, misalkan saya mau nambahin ini dengan ini lalu dijumlahkan dengan yang lain, itu bisa dilakukan. Tetapi ini nggak bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Oke, saya mau misalkan mau tulis ini tambah persen MW 2 ya.
Ini nggak bisa dilakukan. Jadi kita harus lakukan satu per satu. Ya, kita harus lakukan satu per satu. Kenapa kita lakukan satu per satu? Ya biar urutannya itu jelas. Kita mengoperasikan bagian yang mana dulu. Jadi kalau misalkan kita mau mengoperasikan operasi yang panjang, misalkan saya mau persen MB5 sama dengan 3 tambah 8 kali persen MB5 dibagi 7 dibagi ya seterusnya, ya kita operasikan satu per satu. Misalkan ini saya mau membagi MW10 dengan 5, lalu hasilnya kita tambahin dengan sesuatu dan dibagi lagi dengan sesuatu. Misalkan saya mau menjumlahkan 699 dibagi 5 ditambah dengan 212 atau 295 ya. Kita tambahkan saja, ini tadi udah, ini belum, ini stop simulator. Jadi hasil dari hasil dari operasi ini kita bisa gunakan di rang 2 aja sih ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk operasi selanjutnya. Aduh, ini kalau misalkan ditambah di sini jadi di bawah, jadi saya hapus ya. Saya insert aja yang di atas. Kenapa? Karena biar jelas urutan-urutannya ya. Jadi saya mau taruh ini di sini, save RAM ya. Nah ini kita lihat saya mau misalkan menjumlahkan persen MW200 dengan 295 ya. Langsung aja di sini saya mau menjumlahkan hasil ininya. Jadi misalkan kita penyimpanannya terserah ya, maksudnya itu nggak harus MB200 atau seberapa, tapi yang penting adalah persen MW-nya itu tidak digunakan di tempat lain. Misalkan 233 ketik 2 sama dengan persen MW200 ditambah dengan tadi 295. Nah, kita bisa lihat hasilnya nanti di sini ya dengan launch simulator. Oke, udah ya. Kita launch simulator dan kita akan temukan berapa sih hasil dari operasi aritmetika itu semua ya. Hasilnya adalah oke. Kenapa 0 ya? Oh, start controllernya belum ya. Memang itu sesuatu hal yang harus. Jadi kita lihat hasilnya adalah 434. Jangan lupa ini diconteng ke sini karena kadang-kadang kita lupa masuk ini dan itu menggesek-gesek yang lain ya, ibaratnya. Jadi ini bisa sampai panjang sekali di bawah ya, bisa panjang sekali ke bawah. Misalkan saya mau menghitung berapa arkus tangan len bla 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 terus dimutlakan, itu bisa juga ya. Jadi operasi matematika yang panjang itu bisa kita selesaikan menggunakan PLC, tetapi syaratnya adalah untuk setiap rang ini itu kita hanya bisa melakukan satu pengoperasian ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo, belum Pak, belum. Ya. Oke, jadi ini operasi aritmetika bisa langsung dicoba untuk untuk diaplikasikan di PLC. Nah, kita lihat di sini sebenarnya operasi aritmetika itu ada banyak sekali ya. Cara ngelihatnya gimana? Kita klik di sini ya. Ini ada ada tanda kalkulator di sini. Jadi kita ngelihat operasi aritmetika itu bisa absolute value. Jadi kita bisa mencari berapa sih nilai absolut dari suatu bilangan. Misalkan berapa absolut dari min ini ya, itu bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan fungsi arcus cos ya dengan nilainya di antara 0 sampai pi. Terus lalu kita bisa mengkonversi ASCII string untuk jadi double word. Terus ke ini, jadi ini konversi bisa arcus sinus, arcus tangent, jadi itu binari. Jadi tentu saja saya nggak akan membahas semuanya ya, tapi kita anda semua ini bisa melakukannya sendiri karena formatnya mirip ya, satu sama lain. Jadi saya akan beri beberapa contoh di sini dan untuk fungsi lainnya bisa dicoba sendiri. Ya oke, nah selanjutnya kita akan kita akan perkenalkan bilangan float. Apa bedanya bilangan float dengan integer? Secara simpel, kalau float itu artinya bilangan yang bisa mengandung koma.
Nah, bilangan yang bisa mengandung koma tentu saja memiliki keuntungan dibandingkan dengan bilangan integer biasa karena ya bisa lebih akurat hasilnya. Cuma kita harus hati-hati ya ketika kita memilih persen MF ya. MF itu artinya wadah untuk menyimpan float. Float itu artinya bilangan berkoma. Kita harus hati-hati kenapa? Karena kalau berentetan atau misalkan kita gunakan persen MF50 dan persen MF51 itu kadang-kadang dia menimpa saling menimpa datanya. Itu memang salah satu kelemahannya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau di belakang komanya terlalu banyak, itu hasilnya akan ngabisin memori ke tempat lain. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah ketika persen ML50 kita masukkan nilai 300,0. Nah, kita lihat di sini bagaimana mengoperasikannya, apa sih bedanya sama tadi. Oke, kita insert lagi di sini ya. Kita insert di mana ya anaknya? Oke, di sini saja. Ini udah mati belum ya? Oke, stop simulator. Kita insert run. Ya, saya mau operasikan aritmetika. Bisa nggak ya operasi aritmetika pakai float? Ini kasih sini. Saya mau bagi nih persen MF 50 kan 300 ya. Saya mau bagi dengan berapa ya angkanya yang nggak bulat ya. Misalkan oke, persen MF 100 titik 2 sama dengan persen MF 50 dibagi 8,0. Bisa nggak? Aduh, ini ya. Oke, kita lihat ya hasilnya akan berapa. Jadi kita sudah lihat tadi kalau misalkan integer itu dia nggak bisa pakai koma, dia akan membulatkan ke bawah. Nah, jadi 39,99 nanti ditulisnya 39, 100,98 ditulisnya 100. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya di sini masih agak ngaco. Kenapa? Karena 300 bagi 8 itu bukan 5,25. Nah, ini tentu saja mungkin menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Karena kita gunakan persen MF100 itu di bawah degree to radian dari persen MF50. Jadi hati-hati untuk menggunakan persen MF-nya itu jangan sampai menggunakan persen MF yang sama. Oke, jadi ini untuk pembelajaran aja. Sehingga saya ganti alamat ini dengan alamat lainnya. Enggak dipakai di bawah ya, ini banyak MF yang dipakai, ada MF 500, 300 segala macam. Jadi ya saya cari yang enggak dipakai itu kira-kira nilai MF berapa, saya coba ya. MS 97 kayaknya jarang deh yang pakai. Nah, 197 deh. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, akhirnya sesuai 37,5 ya. Jadi untuk MF kita harus hati-hati, jangan memilih yang terlalu berdekatan juga, jangan memilih yang lebih parah lagi, jangan memilih alamat MF yang ada di tempat lain. Nah, bagaimana kalau misalkan pada saat ini kita nggak nulis pakai koma, bisa nggak? Nah, sorry, pencet terus ya, ini kita bagi 8 doang ya, kita bisa ya, dia otomatis ini. Misalkan saya mau pakai dibagi, jangan 8 deh, 7 ya, tapi nggak pakai koma 0. Apakah dia bisa menerima? Ini langsung otomatis menyesuaikan ya, ya. Dan hasilnya itu 42,855714. Jadi ada 5 angka di belakang koma. Itu bisa jadi ngabisin MS198. Jadi jangan pakai MS198 atau 196 ya, karena nanti alamatnya dipakai untuk komanya itu yang panjang sekali. Kadang-kadang suka gitu. Terus yang ini bisa nggak sih saya masukin nggak pakai koma? Ya, bisa nggak? Itu dia langsung otomatis akan mengkomakan diri. Misalkan udah saya pakai 299 ya.
dia langsung otomatis akan mengkomakan diri dan langsung kalau misalkan kita ini ya dia otomatis diganti ya. Satu lagi yang harus diingat adalah bahwa kita tidak bisa melakukan operasi yang menggabungkan si MF sama si MW ya. Misalkan saya mau menjumlahkan oke, saya jumlahkan di contoh atas aja ya. Ini misalkan saya mau jumlahkan si 29 MW 200 dengan persen MF 111 ya. Itu tidak akan bisa terjadi. Jadi hati-hati, kita tidak bisa melakukan operasi penggabungan ya, ketika kita menjumlahkan nilai yang beda jenis, satu float satu integer. Ini udah saya kasih dua-dua aja deh ya. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, jadi hati-hati. Lalu bagaimana kalau misalkan saya mau mengubah data dari float ke integer, integer ke float ya? Ini oh ya, ini contohnya ya, saya mengubah isi dari persen MF 250 ke bilangan integer. Jadi saya mau mengubah si floatnya yang tadinya nilainya min 21,86549 itu menjadi nilai integer. Nah, si nilai integernya itu nanti akan muncul, di mana munculnya itu adalah dengan nilai yang dibulatkan paling mendekati. Jadi kalau min 21,86549 itu dibulatkan ke min 22. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kita ngeliat lagi fungsi-fungsi lain ya, fungsi-fungsi lain. Contohnya adalah saya mau, jadi gini, ini kan awalnya adalah 299,0 dibagi 7 ini, jadi nanti dibagi 7. Dan saya mau melakukan operasi sinus ya, sinus itu ya sin ya. Jadi sin berapa sih? Sin dari 42,71429. Tapi ingat, kalau operasi sinus di sini itu dia membacanya adalah dalam bentuk radian. Jadi membacanya dalam bentuk radian. Jadi kalau misalkan di sini 42,71429 itu masih bisa jadi dianggap derajat ya. Misalkan kita mau dianggap derajat, maka untuk dilakukan operasinya kita ubah ke radian dulu misalkan. Jadi 42,71429 itu kebuah di radian dengan menggunakan fungsi dekturad ya. Dekturad itu artinya dekturad itu degree to radian. Degree itu derajat, radian itu radian. Jadi yang persen MF 50 tadi ya, persen MF 50 itu 299, itu mau diubah ke radian, itu hasilnya adalah 5,218534. Lalu setelah itu saya mau menghitung berapa sih sin ya. Sin itu alamatnya ini dari 5,218534. Nah, hasilnya adalah persen disimpan di persen MF 150. Ternyata sinus dari persen MF 100 atau sinus dari 5,218534 itu memberikan nilai min 0,87469197 ya. Itu sinus ya. Lalu saya mau mengalihkan sinus itu dengan 25. Ya, kalikan, jadi kalau di ini dia otomatis langsung 0, hasilnya dikalikan hasilnya disimpan di persen MF 250. Dan saya mau mengubah nilai persen MF20 ke bilangan integer, dan bilangan integernya kita bisa gunakan untuk hal lain, misalkan mau jadi settingan timer dan lain-lain. Jadi kalau misalkan bingung dengan begitu banyak persamaan, itu kita tinggal klik bagian sini saja. Jadi fungsi-fungsi degree to radian bla 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 itu ada di sini ya. Klik ini nanti kita bisa lihat di sini. Ini ada fungsi degree to radian misalkan di sini. Ya, dan ini sudah ada contoh-contohnya ya. Jadi ini sudah ada keterangannya dengan jelas. Jadi ini float itu artinya persen MF berapapun itu ya. Lalu titik 2 sama dengan dekturad, lalu dalam kurung persen MF berapapun itu. Tapi jangan sampai salah alamatnya ya. Jadi ini fungsi-fungsi aritmatika yang walaupun nanti saya share juga di YouTube, tapi ini bisa dilihat di library-nya ya.
Jadi kita tinggal klik bagian sini, lalu pencet tombol kalkulator ya, pencet tombol kalkulator. Ini kayaknya nggak nyambung ya. Oke, ya ini kayaknya internet lagi masalah, tapi saya sudah rekam, jadi nanti saya langsung upload di YouTube saja. Upload di YouTube. Ya, oke, ya nggak apa-apa. Ini nyambung lagi nggak sih? Oke, ya jadi saya balik lagi di sini. Ini kebaca ya. Oke, karena tadi sempat nggak nyambung internetnya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah record di YouTube ya. Jadi mudah-mudahan semuanya terrecord. Jadi kita bisa bisa simulasikan ini di sini. Kita bisa simulasikan ini di sini. Jadi bisa dilihat ini hasilnya berapa. Begitu radiannya bisa dikonversi di sini juga. Ya, oke. Lalu untuk fungsi yang lain ini kita bisa lihat di sini. Ada real to integer. Lalu kita masukkan lagi ada fungsi logaritmik ya. Fungsi logaritmik adanya kita mencari berapa sih log dari persen sekian. Oh ya, untuk fungsi-fungsi seperti ini memang lebih cocok menggunakan float ya untuk bilangan yang akan kita pakai. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan float, maka kita bisa nyatakan semua fungsi-fungsi itu dengan koma. Ya, kita bisa nyatakan fungsi-fungsi itu dengan koma. Ya, dan ya bisa kita gunakan ini. Nah, oke, jadi untuk fungsi-fungsi ini ya kita bisa bisa operasikan dan kita bisa cari sendiri. Logaritma itu berarti log sekian, real to integer berarti dari bilangan float ke integer. Kalau misalkan mau integer to real ya kita pakai aja integer to real, tapi nanti jadi alamatnya persen mf sama dengan integer to real dalam kurung persen mw. Lalu kita akan belajar juga tentang increment ya. Increment itu artinya sama seperti counter, setiap kali diaktifkan dia akan menambah nilainya 1 ya, menambah nilainya 1 ya. Jadi kita lihat ini adalah increment ya. Tapi syarat increment itu kita bisa lihat dia harus dihubungkan dengan input rising atau falling edge. Jadi ini kayak counter. Jadi setiap kali aktif incrementnya akan nambah. Ya, setiap kali aktif incrementnya akan nambah. Kalau misalnya decrement dia sebaliknya. Ya, jadi saya gunakan ini yang sama. Ya, jadi kalau decrement dia akan berkurang. Ya, oke, karena ini kalau bisa jangan alamat yang beda, saya ganti aja ya, biar kelihatan naik turunnya. Ya, jadi kita bisa lihat ini naik, ini turun, jadi kita bisa gunakan ini seperti counter up dan counter down untuk menaikkan nilai di dalam wadah. Dalam kasus ini contohnya adalah persen MW20. Ini dia turun nilainya. Jadi itu fungsi increment dan decrement. Nah, satu lagi yang mungkin perlu kita tambahkan adalah kita juga bisa memasukkan nilai preset timer menggunakan input. Jadi kadang-kadang kita mau ganti preset timernya itu dengan nilai lain ya kita bisa gunakan ini. Contohnya fungsinya nanti dialamatkan dengan cara persen tm0.p
di mana TM0 itu adalah alamat timer yang mau diganti nilai presetnya. Jadi kita bisa gunakan ini ya. Jadi langsung presetnya itu ganti menjadi 10 dan satuannya menit. Jadi kalau misalkan saya mau ganti-ganti timer, preset timer itu kita nggak harus ngeklik di sini. Saya tinggal ngeklik di sini dan dia akan otomatis terisi dengan nilai settingan yang sudah dirancang sebelumnya. Selain timer itu juga kita bisa gunakan nilai preset counter ya. Jadi bedanya adalah kalau preset timer itu persen TM0.P.2 sama dengan sekian. Kalau preset counter itu persen channel P.2 sama dengan sekian. Jadi kalau diaktifkan akan terlihat seperti ini ya. Dia langsung isi 22. Jadi ini nanti presetnya langsung 22. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Saya akan share semuanya di YouTube. Jadi untuk untuk latihannya nanti ini mati lagi. Ya stabil. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan share ini di YouTube. Jadi bisa bisa diakses di YouTube. Nanti untuk tugasnya ada 5, dikumpulkan seperti biasa minggu depan. Ini internet lagi bermasalah juga, jadi ya mungkin agak sedikit nggak lancar, tapi untungnya saya udah rekam semuanya, jadi nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.